Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang peradaban Islam. Adapun anggota kelompok kami, yaitu Khonsa Konita dan saya sendiri Muhammad Hafiz Rizanda, dengan Bu Nuharsana Bakhtiar MAG sebagai dosen pengampu. Baik, langsung saja kami membahas materinya. Peradaban Islam. Akan dijelaskan beberapa hal terkait peradaban Islam, antara lain pengertian peradaban dan tamadun Islam, peran agama dalam sebuah tamadun, kontribusi umat Islam terhadap peradaban dunia, dan masjid sebagai pusat peradaban umat Islam. Materi pertama, pengertian peradaban dan tamadun Islam. Istilah untuk merujuk kepada peradaban dalam tradisi intelektual Islam sedikitnya ada 4, yaitu hadarah, sakafah, umbran, dan tamadun. Kata hadarah akar katanya adalah kata kerja sulatsi hadara, yang berarti hadir bertempat tinggal. Kebalikan dari nomad atau orang yang selalu mengembara atau badawah. Dalam istilah hadarah ini tidak terdapat unsur agama atau kepercayaan. Hal itu dapat digunakan untuk makna kebudayaan yang bukan Islam. Adapun sakafah, yang berarti aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan dan mengarah kepada keterampilan. Terkadang dikaitkan dengan masalah keilmuan, sehingga kata musakaf berarti terpelajar atau berilmu. Selain sakafah, ada pula istilah yang diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun sebagai umbran, yaitu adalah sekelompok orang yang bekerja sama dan mengorganisir diri mereka agar dapat tetap bertahan hidup. Bertahan hidup tidak harus dimaknai sebagai suatu jalan agar seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, namun sebagai keinginan untuk dapat berdiri sendiri. Dari kerjasama masyarakat inilah tercipta umbran. Seperti halnya hadarah dan sakafah, umbran juga tidak mengharuskan adanya unsur agama atau kepercayaan. Istilah tamadun dapat dilacak dari kata din. Al-Quran menyebut Islam sebagai din dalam Quran Surah Ali Imran ayat 19 dan 85. Dan istilah itu sejatinya merupakan konsep seminalnya yang mengandung makna peradaban. Ibnu Manzur dalam Kamus Lisan Al-Arab memaknai kata din menjadi 4. Pertama, bermakna hukum, kuasa, tunduk, mengatur, dan perhitungan, atau al-hukum wa siyasat al-umur, wa al-qahr, wa al-tadbir, wa al-muhasabah. Kedua, din berarti ketertundukan, taat, pengabdian, tunduk, atau al-tazkir, wa al-itaat, wa al-khudu'u. Ketiga, din bermakna pembalasan, perhitungan dan ganjaran, atau al-jaza wa al-hisab wa al-mukhafa'ah. Dan keempat, din bermakna akidah atau al-iqtiqad. Din berdasarkan pandangan ini adalah jalan atau syariat yang dilaksanakan oleh seseorang. Selanjutnya, peran agama dalam sebuah tamadun. Konsep peradaban. Kata peradaban berasal dari kata adab yang berarti kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti. Akhlak. Beradab berarti 1. Sopan baik budi bahasa, dan 2. Telah maju tingkat kehidupan lahir dan batinnya. Peradaban berarti kemajuan atau kecerdasan kebudayaan lahir batin. 2. Hal yang menyangkut budi bahasa dan kebudayaan suatu bangsa. Dari pendekatan antropologis, menurut Gulen, peradaban adalah sebuah konsep yang memiliki beragam bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan pandangan, konsep, falsafah, dan daya nalar yang dimiliki orang yang bersangkutan. Peradaban mencakup 1. Sekumpulan aktivitas yang berhubungan dengan kehidupan manusia, atau 2. Pola pemikiran, keyakinan, dan keilmuan satu umat, atau 3. Setiap karakter khusus tertentu baik material maupun non-material. Hubungan peradaban dan jati diri. Jati diri merupakan sesuatu hal yang efeknya terasa di semua sendi kehidupan masyarakat, sesuatu yang nutrisinya bersumber dari memori, emosi, dan nurani kolektif suatu bangsa atau masyarakat seiring berjalannya waktu, sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang. Menurut Gulen, peradaban merupakan wujud dari jati diri. Oleh karena itu, baginya, peradaban bukan bentuk kehidupan yang kita adopsi dari para penjajah yang telah merajang jiwa kita selama bertahun-tahun itu. Dan bukan pula nilai-nilai yang telah mencerabut kita dari nilai-nilai luhur yang kita miliki. Peranan agama dalam pembentukan jati diri peradaban. Menurut Gulen, agama adalah salah satu unsur terpenting dalam hidup manusia, unsur yang tidak bisa diganti oleh sesuatu yang lain. Menurut Gulen,
agama memiliki peran yang sangat vital dalam pembentukan jati diri sebuah peradaban. Dalam proses pembentukan jati diri suatu peradaban, agama berperan. Yang pertama, agama memainkan peran penting dalam pengorganisasian dan pengaturan kebutuhan spiritual manusia. Kebutuhan yang sangat bermakna dan sangat penting bagi kita ketimbang kebutuhan materi. Agama bukan hanya penting bagi manusia, tapi juga bagi pengorganisasian kehidupan individu, pribadi, dan sosial. Demikian pula bagi kehidupan materi manusia. Kedua, agama memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat terbantahkan. Agama didasarkan atas landasan menempatkan iman pada keberadaan Tuhan yang melihat dan mengontrol manusia, dan yang mempengaruhi bukan hanya semua yang mereka lakukan, melainkan juga semua yang mereka pikirkan dan semua niat dan tujuan mereka. Ketiga, dalam prinsip-prinsip etika, agama secara khusus memiliki prioritas yang tak tergantikan oleh hal duniawi lainnya dalam pengembangan manusia. Sebenarnya, aturan etika ini adalah kriteria yang telah diterima semua orang sepanjang waktu. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Kriteria ini menantang eksistensi maupun waktu. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan bagian kontribusi umat Islam terhadap peradaban dunia. Dunia Barat, khususnya Eropa dan Amerika Serikat, dianggap sebagai pusat kemajuan peradaban dunia. Barat kini telah menjadi kiblat peradaban dunia, tak terkecuali di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, di balik kejayaan peradaban Barat sekarang, ada sebuah realitas sejarah yang tidak banyak diketahui masyarakat dunia. Sebuah fakta sejarah yang menyatakan dengan tegas bahwa semua kejayaan peradaban Barat tidak pernah luput dari jasa dan kontribusi besar para ilmuwan Muslim pada abad pertengahan. Ilmu-ilmu yang diajarkan dalam agama Islam bagi umat manusia adalah sebuah harta karun yang sangat menarik dan didambakan oleh semua pihak, tidak terkecuali pihak non-muslim. Pada tahun 1213, di Eropa berdirilah sebuah universitas pertama mereka, yaitu Universitas Paris. Dan pada akhir abad pertengahan disusulah pendirian 18 universitas lainnya di Eropa. Di universitas-universitas tersebut diajarkan pula ilmu-ilmu dari ilmuwan Islam seperti ilmu falak, filsafat, kedokteran, dan lainnya yang diadopsi dari universitas Islam. Adapun beberapa kontribusi intelektual Muslim dalam peradaban dunia di berbagai bidang, yaitu yang pertama, astronomi. Zaman kegemilangan astronomi di tanah Islam ini berakhir dalam kurun abad ke-12. Buku-buku hasil karya ilmuwan Muslim sedikit demi sedikit telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, terutama di Toledo, Spanyol. Hasil terjemahan tersebut kemudian disebarluaskan di seluruh kawasan benua Eropa. Melalui terjemahan tersebut, tokoh-tokoh intelektual Eropa di penghujung zaman pertengahan mengkaji semula teori Ptolemeus dan mempelajari perkembangan astronomi hasil sumbangan dunia Islam. Dari penanggalan hingga arah kiblat, runtuhnya kebudayaan Yunani dan Romawi pada abad pertengahan berakibat pada perpindahan kiblat kemajuan ilmu astronomi ke bangsa Arab. Astronomi berkembang begitu pesat pada masa keemasan Islam 8-15 Masehi. Bagian kedua ada yaitu matematika. Zaman keemasan peradaban Islam abad ke-7 sampai 15 tidak hanya melahirkan ulama-ulama atau generasi yang mumpuni di bidang keagamaan. Era itu juga banyak melahirkan para ilmuwan di berbagai bidang. Mereka banyak menemukan teori-teori baru dan membuat berbagai macam peralatan atau temuan-temuan yang kelak mempunyai arti penting dalam sejarah peradaban dunia, termasuk diantaranya temuan-temuan di bidang matematika. Pakar matematika Muslim itu antara lain ada Al-Khwarizmi, Al-Kindi, Al-Karaji, Al-Batani, Al-Biruni, dan Umar Khayyam. Bagian ketiga yaitu fisika. Ilmuwan yang berjasa dalam fisika antara lain ada juga Al-Khwarizmi. Selain di bidang matematika, ia juga di bidang astronomi yang merupakan ilmu yang mengkaji tentang bintang-bintang, termasuk kedudukan, pergerakan, dan penafsiran yang berkaitan dengan bintang. Untuk menghitung kedudukan bintang terhadap bumi membutuhkan perhitungan geometri. Yang kedua ada Tabit Ibnu Qurra. Tabit mempelajari berbagai bidang keilmuan termasuk geometri, astronomi, astrologi, mekanik, pengobatan, dan filsafat. Sumbangan Tabit terhadap geometri yaitu pengembangan geometri terhadap teori Pythagoras. Selanjutnya ada Al-Batani. Al-Batani juga mengembangkan metode untuk menghitung gerakan dan orbit planet-planet. Ia berhasil menentukan perkiraan awal bulan baru dan perkiraan panjang tahun. Al-Batani menghitung sangat akurat mengenai lamanya setahun.
matahari 365 hari, 5 jam, 46 menit, 24 detik. Ia juga berhasil mengubah sistem perhitungan yang sebelumnya membagi satu hari ke dalam 60 bagian jam menjadi 12 bagian, 12 jam. Dan setelah ditambah 12 jam waktu malam sehingga berjumlah 24 jam. Selanjutnya yaitu ada ilmuwan Al-Kindi. Hasil kerja kerasnya mampu menghasilkan pemahaman baru tentang refleksi cahaya serta prinsip-prinsip persepsi visual. Secara lugas, Al-Kindi menolak konsep tentang penglihatan yang dilantarkan oleh Aristoteles. Menurut Al-Kindi, penglihatan justru ditimbulkan daya pencahayaan yang berjalan dari mata ke objek dalam bentuk kerucut radiasi yang padat. Selanjutnya ada Ibnu Al-Haytham. Dalam kitabnya, Al-Haytham mengatakan proses melihat adalah jatuhnya cahaya ke mata, bukan karena sorot mata sebagaimana diyakini orang sejak Aristoteles. Dalam kitab itu, ia juga menjelaskan berbagai cara untuk membuat teropong dan kamera sederhana atau pinhole kamera. Kata kamera sendiri konon berasal dari kata komaro yang bermakna yang diterangi. Selanjutnya pada bidang kimia, meskipun bangsa Yunani telah mengenal sejumlah zat kimia, namun mereka tidak tahu apa-apa mengenai substansi unsur-unsur zat kimia seperti alkohol, asam sulfur, maupun asam nitrat. Orang Arablah yang menemukan itu semua, yang bersamaan dengan penemuan potasium, asam amoniak, nitrat perak, dan merkuri. Maka tidak heran jika berbagai istilah penting dalam kimia juga berasal dari bahasa Arab, seperti alkohol, alembrik, alkali, dan kimia itu sendiri. Salah satu ilmuwan muslim yang membidangi kimia adalah Abu Musa Ja'far al-Kufi. Selanjutnya pada ilmu hayat. Dalam bidang ilmu hayat, bangsa Arab tidak berpuas diri dengan hasil dari penerjemahan karya-karya bangsa Yunani. Bangsa Arab pun melakukan kajian dan observasi sendiri secara intensif, sehingga tidak heran jika mereka berhasil memperkaya daftar macam-macam tumbuhan yang tercantum dalam daftar Diosporides, yaitu berisi sekitar 2000 spesies. Selanjutnya pada ilmu kedokteran, ilmu ini mulai mendapat perhatian ketika Khalifah Al-Mansur sakit pada tahun 750 Masehi dan atas saran menterinya. Khalid Ibnu Barma, seorang Persia, kepala rumah sakit Yunde Sahpur yang bernama Girgis bin Bushu, dipanggil ke istana untuk mengobati. Semenjak itu keturunan Girgis tetap menjadi dokter istana dan pemerintah dan ilmu kedokteran mendapat perhatian. Khalifah ini memerintahkan untuk menerjemahkannya dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Ilmu kedokteran pada masa ini masih di bagian dari filsafat dan berkembang bersama ilmu filsafat. Orang yang kemudian terkenal sebagai dokter Islam antara lain adalah Ar-Razi dan Ibnu Sina. Selama abad keemasan ilmu pengetahuan kedokteran lebih didominasi orang-orang Muslim Persia. Kemajuan yang telah dicapai mencakup pada hal-hal diantaranya yaitu yang pertama farmasi atau farmakologi, anestetik, operasi, oftalmologi, anatomi, ortopedik, dan rumah sakit. Selanjutnya pada bagian filsafat, terdapat dua pendapat mengenai sumbangan peradaban Islam terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang hingga saat ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa orang Eropa belajar filsafat dari filsuf Yunani seperti Aristoteles melalui kitab-kitab yang disalin oleh St. Augustine pada tahun 354 sampai 430 Masehi. Yang kemudian diteruskan oleh Anicius Manlius Boethius dan John Scotus. Pendapat kedua menyatakan bahwa orang Eropa belajar filsafat orang Yunani dari buku-buku filsafat Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh filosof Islam terhadap seperti Al-Kindi dan Al-Farabi. Selanjutnya pada bidang sastra, para ilmuwan muslim juga memberikan kontribusi yang besar terhadap dunia barat di bidang sastra. Hal ini terbukti dari hasil kajian Asian Palacios atas karya surrealis dalam Islam dan atas buku La Divina Commedia karya Dante Alighieri yang menyimpulkan bahwa Dante telah mendapat pengaruh yang besar dari karya mistik Muhyiddin dan Ibnu Arabi maupun penyair buta Abul Ala al-Ma'ari. Selanjutnya, pada bidang geografi dan sejarah, masyarakat Arab dikenal gemar mengarungi pulau maupun benua untuk berdagang.
Karena itu mereka harus menguasai geografi maupun sejarah setiap kawasan yang akan dijelajahi. Hal inilah yang menjadi latar belakang untuk menekuni ilmu-ilmu geografis maupun sejarah. Dalam bukunya yang berbahasa Inggris berjudul Golden Pastures, Hasan Ali Al-Masudi memaparkan gambaran lengkap tentang setiap negeri yang pernah dikunjunginya pada pertengahan abad ke-10. Sedangkan di bagian sejarah, Ibnu Miskawayh merupakan seorang sejarawan muslim terkenal yang meninggal pada tahun 1030. Dalam bukunya yang berjudul Tajarib Al-Umam, ia memaparkan kisah sejarah tentang Persia dan Arab sampai dengan masa hidupnya dan menyatakan bahwa penyerbuan Arab atas Persia telah terjadi sejak jauh sebelum Islam lahir. Yang selanjutnya yaitu sosiologi dan ilmu politik. Ibnu Khaldun merupakan pemikir filsafat, sosiologi, dan sejarah yang terkenal dalam peradaban Islam. Salah satu bukunya yang disebut sebagai Prolegomena membahas refleksi umum sejarah manusia dan berbagai macam peradaban manusia sebagai hasil dari perbedaan iklim. Sementara Al-Farabi menulis buku yang sangat terkenal tentang filsafat politik yang berjudul Al-Madinatul Fadilah. Dalam buku tersebut, ia menyatakan bahwa pemimpin suatu negara harus mampu memberikan jaminan agar penduduknya mencapai kehidupan yang sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya ya pada arsitektur dan seni rupa, arsitektur muslim tampak dalam bentuk istana maupun masjid yang gemerlapan yang di kemudian hari berpengaruh pada seni bangunan gereja pada abad pertengahan di Eropa. Seperti pengaruh arsitektur masjid di Cordova terhadap gereja katedral Notre Dame du Puy. Dalam wujud lengkungan susun 3, cuping ganda, lengkungan sepatu kuda, maupun unsur 2 warna yang merupakan ciri masjid di Cordova. Selanjutnya yang terakhir yaitu pada bidang musik. Seorang musikus muslim bernama Abul Hasan Ali Ibnu Nafis atau sering dipanggil Ziryab telah mendirikan konservatorium musik-musik Andalusia. Sejak itu teori musik mulai dikembangkan oleh Al-Farabi yang menulis kitab Al-Musiki atau yang disebut pegangan musik. Baiklah, pokok pembahasan selanjutnya yaitu masjid sebagai pusat peradaban umat Islam. Masjid berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti tempat bersujud. Istilah lain yang juga berasal dari bahasa Arab yang substansinya sama adalah mushola, yang artinya harfiahnya adalah tempat sholat. Di Indonesia, tempat sholat yang kecil umumnya disebut mushola dan tempat sholat yang besar disebut masjid. Nah, pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, masjid sudah menjadi pusat berbagai aktivitas umat Islam pada waktu itu. Selain untuk pelaksanaan ibadah, masjid juga dijadikan tempat untuk melakukan berbagai bentuk aktivitas muamaliyah. Rasulullah juga menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan. Beliau mengajar murid-muridnya yang sekaligus pengikutnya di masjid. Ketika Rasulullah menjadi kepala negara Madinah, Masjid Madinah juga menjadi pusat pemerintahan untuk mengatur negara. Tradisi ini diteruskan oleh Khalifahur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Rasulullah juga menggunakan masjid sebagai ruang pertemuan dan tempat untuk memberikan pengarahan, tempat menyelesaikan sengketa atau pengadilan, serta mengatur pertahanan dan keamanan negara. Karena itu, pelatihan militer dan pelepasan tentara menuju medan perang juga dilakukan di masjid. Di banyak negara muslim, masjid sebagai pusat aktivitas ekonomi terus berkembang sampai sekarang. Hal ini terlihat dari lokasi pasar yang selalu berada di dekat masjid, bahkan di banyak bagian masjid dijadikan toko dan lokasi untuk berdagang. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf apabila ada kekurangan atas presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.